Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Aurelia dari kelas 11 IPA 4 absen 28. Di sini saya akan menjelaskan PPT mengenai pemanasan global dan efek rumah kaca. Yang pertama ada pengertian. Pemanasan global adalah kondisi meningkatnya suhu bumi yang disebabkan oleh berbagai gas karbon pada efek rumah kaca. Senyawa karbon ini tidak lain adalah gas karbon dioksida atau CO2, gas metana atau CH4, dan gas dinitrogen oksida atau N2O. Yang selanjutnya ada efek rumah kaca. Efek rumah kaca adalah kejadian di mana panas di bumi terperangkap karena terhalang oleh gas emisi, seperti karbon dioksida pada atmosfer. Gas emisi tersebut kebanyakan berasal dari asap kendaraan bermotor, pabrik, serta kebakaran hutan. Kondisi ini menyebabkan meningkatnya suhu bumi karena sinar matahari tidak lagi terhalang oleh lapisan atmosfer yang disebabkan oleh berbagai gas karbon tersebut. Yang selanjutnya ada faktor penyebab terjadinya efek rumah kaca. Nah, gas-gas yang berkontribusi pada efek rumah kaca antara lain uap air atau H2O, karbon dioksida atau CO2, gas metana atau CH4, ozon atau O3, nitrous oksida atau N2O. Nah, di sini sebenarnya gas-gas di atas tersebut diperlukan agar bumi tidak terlalu dingin. Akan tetapi, sejak revolusi industri, gas-gas seperti karbon dioksida, gas metana, dan gas berbahaya lainnya menjadi makin bertambah di atmosfer. Nah, maka dari itu, konsentrasinya makin meningkat akibat ulah manusia. Di sini yang pertama kita kupas adalah CO2. Contohnya adalah penebangan liar dan pembakaran hutan. Nah, dengan makin maraknya penebangan liar akan menjadikan berkurangnya media untuk mengurangi efek rumah kaca. Tak hanya itu, pembakaran hutan secara besar-besaran juga menjadi penyebab meningkatnya efek rumah kaca. Yang kedua adalah CH4. Contohnya adalah industri peternakan. Nah, di sini saya mengambil industri peternakan berupa limbah kotoran sapi. Ternyata bisa menghasilkan gas rumah kaca, seperti karbon dioksida dan gas metana loh. Nah, makin banyak limbah peternakan yang dibiarkan begitu saja, makin besar pula gas rumah kaca yang dilepaskan ke udara. Yang ketiga ada O3, atau penggunaan bahan bakar fosil secara berlebihan. Penggunaan bahan bakar fosil seperti minyak bumi atau batu bara yang terlalu berlebihan tak hanya berdampak buruk pada kualitas udara loh, tetapi juga dapat meningkatkan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer. Yang keempat ada N2O. Contohnya industri pertanian. Penggunaan pupuk anorganik untuk meningkatkan hasil pertanian ternyata membawa dampak buruk bagi lingkungan. Penggunaan pupuk tersebut bisa menghasilkan gas rumah kaca, seperti nitrous oksida atau N2O, yang nantinya dilepaskan ke udara. Faktor penyebab yang terakhir ada H2O, contohnya pencemaran laut. Lautan dapat menyerap karbon dioksida dalam jumlah yang besar, akan tetapi akibat pencemaran laut oleh limbah industri dan sampah, laut menjadi tercemar sehingga banyak ekosistem di dalamnya yang musnah dan menyebabkan laut tidak dapat menyerap karbon dioksida lagi. Nah, dari sini kita dapat ambil kesimpulan bahwa jangan membuang sampah atau limbah ke laut. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari tentang dampak dari efek rumah kaca. Yang pertama adalah menyebabkan pemanasan global. Yang kedua, terjadinya perubahan iklim dengan peningkatan uap air. Yang ketiga, beberapa wilayah akan terjadi bencana. Yang keempat, merusak habitat hewan laut. Nah, yang terakhir kita akan mempelajari tentang solusi. Bagaimana sih solusi dari efek rumah kaca yang sudah kita pelajari tadi? Nah, yang pertama adalah hemat energi listrik. Kalian tahu nggak sih, kalau kita menghemat penggunaan listrik atau menggunakan pemakaian listrik seperlunya saja, kita itu sudah berkontribusi dalam upaya penghematan pemakaian batu bara yang bisa menimbulkan emisi gas karbon dioksida di udara loh. Nah, yang kedua, bisa nih kita menggunakan juga beralih dari pupuk anorganik ke pupuk organik. Nah, kenapa bisa? Gini, untuk meningkatkan hasil pertanian tidak harus menggunakan pupuk kimia atau non-organik. Cukup menggunakan pupuk organik dengan kadar yang optimal. Juga bisa
membuat hasil pertanian kita melimpah. Nah, untuk yang ketiga, kita juga bisa menggalakkan reboisasi. Tahu kan reboisasi? Reboisasi adalah penanaman kembali pohon. Nah, di sini penanaman kembali pohon itu maksudnya kita menanam kembali hutan yang telah ditebang. Merupakan salah satu upaya nih juga. Bisa kita kan ada biasanya yang sudah tua ditebang. Nah, itu kita harus menyimbanginya dengan melakukan reboisasi di tempat itu. Yang terakhir, kita juga bisa menggunakan bahan bakar ramah lingkungan. Apa sih maksudnya? Jadi gini, penggunaan bahan bakar ramah lingkungan masih jarang ditemukan di Indonesia loh ternyata. Adapun bahan bakar yang ramah lingkungan antara lain adalah panel surya dan bahan bakar listrik. Kenapa bahan tersebut dikatakan ramah? Karena tidak menghasilkan polutan yang berbahaya bagi lingkungan. Jadi bisa dipahami kan mengapa ramah lingkungan? Nah, sekian video pembelajaran dari saya. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.